hari baru, tahun baru. Kami mengucapkan selamat tahun baru, mengawali langkah yang baru, berkat yang baru, kesempatan yang baru, dan juga hal-hal yang baru yang akan kita pelajari, yang akan kita hadapi, teman-teman yang baru juga, lingkungan yang baru yang mungkin akan kita dapati, akan kita temui di tahun yang baru ini, tahun 2024. Tidak terasa sudah 2 hari ini kita melakukan aktivitas seperti biasa. Yang bersekolah mulai masuk sekolah, yang bekerja sudah mulai masuk bekerja. Mungkin selepas liburan panjang terasa malas, orang Purwokerto bilang aras-arasen, berat untuk masuk dalam rutinitas sedia kala. Tapi mari kita sama-sama semangat, 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 dan semangat. Lakukan yang terbaik yang kita bisa, kerjakan yang terbaik yang kita bisa, dan kita akan mendapatkan hal yang baru, berkat yang baru, kesempatan yang baru. Amin. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang kreatif. Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang baru setiap pagi kepada kita. Dan kita tidak akan perlu khawatir sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah 1 tahun ke belakang ini mengikuti kami di tahun 2023, yang dengan setia mengikuti doa sehati. Terima kasih sudah bergabung, dan kami berterima kasih buat kebersamaannya. Sudah bersama-sama dengan kami membangun mezbah Tuhan, membangun mezbah keluarga bersama-sama, belajar ketetapan firman Tuhan, dan kita mendoakan satu sama lain. Terima kasih buat kebersamaan yang indah yang kita boleh rajut bersama-sama di tahun 2023. Kiranya di tahun yang baru ini, tahun 2024, kita pun akan semakin erat merajut tali kasih di antara kita sebagai keluarga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita semakin mengenal satu sama lain, dan yang terutama kita semakin mengenal Sang Khalik, Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, melalui pemahaman Alkitab yang kita akan pelajari setiap hari Rabu, setiap dalam program doa sehati dari Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Doa sehati GPIS Purwokerto. Terima kasih buat kebersamaannya. Selamat datang, selamat bergabung untuk Ibu Yuli Nurhayati di Kota Purwokerto. Shalom Ibu Yuli, sehat-sehat selalu, menikmati malam hari ini dengan bersekutu bersama-sama. Sekali lagi, shalom Bu Yuli. Shalom, shalom, shalom. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan semakin sempurna dari hari ke hari untuk Ibu Yuli Nurhayati. Dan kita akan masih menunggu teman-teman kita yang belum bergabung. Saya percaya malam hari ini adalah momen yang terbaik, momen yang terindah untuk kita bersekutu bersama secara online. Tidak hanya dari kota Purwokerto, melainkan dari kota-kota lain di seluruh Indonesia, baik yang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Terima kasih sudah bergabung sekali lagi. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersiap-siap diri untuk kita bersama bersekutu menyembah Tuhan, dan kita akan belajar firman Tuhannya yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dari GPIS Purwokerto. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung malam hari ini, baik yang mengikuti dari live streaming Facebook maupun yang mengikuti dari YouTube.
Shalom sekali lagi, selamat tahun baru. Yang belum sempat saya mengucapkan selamat Natal. Selagi belum terlalu terlambat ya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Ibu Isti di Lampung, Mas Gary di Kota Purwokerto. Selamat malam. Shalom. Shalom. Shalom Ibu Isti, apa kabar? Sehat-sehat bersama keluarga di Lampung ya. Salam kangen dari Kota Purwokerto. Kapan kita ketemu lagi? Puji Tuhan. Dan selamat malam lagi untuk Mas Gary. Sehat ya Mas. Selamat Natal, Merry Christmas, selamat tahun baru Mas Gary dan keluarga. Kiranya berkat Tuhan selalu dilimpahkan buat Mas Gary dan keluarga, dan boleh mengalami terobosan yang baru yang Tuhan berikan di tahun baru ini. Amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Siapa lagi yang sudah bergabung? Ya, inilah bukti bahwa doa sehati tidak hanya menjadi berkat buat warga Kota Purwokerto, tapi juga boleh menjadi berkat bagi kota-kota lain, dari Lampung, dari Pontianak, dan dari Surabaya, dan di tempat-tempat lain, dari Kota Solo juga. Terima kasih buat kebersamaannya bersama kami keluarga besar GPIS Purwokerto. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah rindu menyembah Tuhan bersama-sama? Sudahkah kita siap memuji Tuhan? Mari siapkan hati, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersekutu menaikkan syafaat dan doa kita. Ya, amin. Puji Tuhan Mas Gary, Tuhan memberkati juga. Selamat malam untuk Mas Edi Saputro dari Lampung. Selamat tahun baru Mas Edi dan keluarga. Shalom. Berkat Tuhan melimpah untuk Mas Edi Saputro di Lampung. Amin. Mari kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Sebuah lagu yang sederhana tapi punya makna yang dalam. Kita mau mengawali tahun yang baru ini dengan memperdalam komitmen kita bahwa Yesus yang termanis dalam hidupku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
kesudahan. Kami mau berjalan bersamamu, kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Jamah setiap kami, Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus berjalan. Oh, haleluya. Tangan kuat Tuhan yang menopang kami sampai pada akhirnya kami dapat melewati tahun 2023 dengan excellent dan dengan tuntas. Semua itu karena berkat daripada pertolongan Tuhan. Tangan kanan Tuhan itu yang menopang kami, yang memampukan kami, dan kami akan menghadapi tahun yang baru dengan berjalan bersama Tuhan lebih lagi dan lebih intens lagi mengenal Tuhan, lebih fokus lagi mengenal Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi rindu untuk dijamah Tuhan, rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sebab itu yang Tuhan maui dalam hidup kami. Kami mau memperbaharui komitmen kami di tahun yang baru ini Tuhan, dengan kami berjalan dengan sungguh-sungguh bersama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menikmati berkat Tuhan, ya ini firman Tuhan yang akan ditaburkan kepada kami sekalian melalui hamba Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan. Kami mau menyambut berkat firman-Mu dengan penuh sukacita, dan kami menyambut dengan tangan terbuka, hati yang terbuka, siap untuk dijamah Tuhan, siap untuk ditegur Tuhan, siap untuk dilawat Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap. Katakan amin. Selamat malam Tio Marbun, selamat malam Pak Victor yang baru bergabung. Shalom, selamat tahun baru, selamat memiliki harapan yang baru, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, oke, shalom untuk Tioma, apa kabarmu? Ya, apa kabarmu hari ini Tioma? Apa kabar Mas Geri? Ya, apa kabarnya Bu Isti, Maria Sinaga? Ya. Apa kabarnya Bu Yuli? Apa kabarnya Mas Edi Saputro yang ada di Lampung? Saya percaya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan itu juga berlaku bagi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam untuk Pak Victor. Semuanya sehat-sehat semua. Oke, malam hari ini selamat tahun baru, menapaki menjalani tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama memiliki harapan yang baru, ya, memperbarui iman kita yang tahun yang lalu kita punya iman itu naik turun, kembang kempis. Kalau bisa, sebisa mungkin kita mempercayai Tuhan Yesus di tahun ini sanggup, ya. Kalau Tuhan Yesus itu memang sanggup, saudaraku, karena Tuhan itu maha sanggup. Jadi bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, di tahun 2024 ini Tuhan memberikan rema dalam kehidupan saya untuk menyampaikan hal ini kepada saudaraku-saudaraku yang percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam tahun 2024 ini kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Ya, Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-37.
Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ya, ia menjadikan segala-galanya baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. He has done. Ya, apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadikan segala-galanya baik. Ya, everything well. Ya kan? Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ya, Tuhan mau dalam kehidupan kita itu menikmati berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, di sepanjang tahun yang kita jalani. Jadi kita akan menikmati sesuatu hal yang menakjubkan dan mencengangkan jika kita mau mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, ya, mau mengandalkan Tuhan, mau mempercayai Tuhan. Tuhan itu bisa bekerja melalui apa saja dan cara apa saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Tuhan itu punya caranya yang unik, ya, caranya tersendiri untuk menolong saudara dan saya dari segala kesusahan. Makanya Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita, ya. Tuhan sanggup mengubah kesusahanmu menjadi berkat. Apa yang menjadi kesusahanmu, apa yang menjadi kesulitanmu, itu Tuhan dapat ubah menjadi berkat dalam kehidupan saudara jika saudara memiliki kesanggupan untuk menyandarkan hidup saudara kepada kekuasaan tangan Tuhan. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu mau mengadakan perkara-perkara yang ajaib di tahun yang baru, di tahun 2024 ini, saudaraku, ya. He has done everything well. Ya, well. Katakan well, ya. Segala-galanya baik, everything well, ya. Apakah saudara sepakat dengan saya bahwa di tahun ini kita akan dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan, berkat yang terbaik daripada Tuhan ketika kita bisa dipercaya oleh Tuhan menjadi orang-orang yang dianggap Tuhan mampu diberi kepercayaan, tugas dan tanggung jawab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, segala hal yang dilakukannya sangat mengherankan. Jadi, saudara akan tercengang-cengang jika saudara memiliki penyerahan diri kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, bahwa hidup saudara tak bisa apa-apa, tak mampu melakukan apa-apa untuk menghasilkan apa-apa, kecuali jika saudara mau berjalan bersama Tuhan, menggandeng tangan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pendidikan saudara, dalam pelayanan saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, segala hal yang dilakukannya sangat mengherankan. Yang tuli dan bisu pun dapat disembuhkannya. Jadi, saudaraku, yang di pintu-pintu yang tertutup itu Tuhan akan bukakan dalam kehidupan saudara. Ya. Jalan-jalan yang sulit untuk dilalui, Tuhan akan menuntun saudara untuk melewati jalan yang aman. Ya. Semuanya dibuatnya dengan baik. Ya. Segala sesuatu yang Yesus lakukan itu hebat. Ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Oke, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama memasuki tahun yang baru ini, ya, dengan antusias, dengan penuh sukacita, ya. Perhatikan baik-baik bahwa fakta yang dihadapi setiap orang itu sama, ya. Masing-masing menghadapi kesulitan, masing-masing menghadapi kesusahan, masing-masing menghadapi yang namanya keribetan. Ya, faktanya begitu. Tapi yang menjadi berbeda adalah respon masing-masing orang dalam menghadapi fakta yang mereka jalani. Jadi miliki hati untuk merespon itu bersama dengan Tuhan, dengan mempercayai bahwa Ia menjadikan segala-galanya baik. Ia
akan melakukan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan saudara, apapun yang terjadi dalam setiap musim kehidupan saudara. Jika saudara percaya, Tuhan sanggup, ya, di situ dikatakan yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Artinya, saudaraku, Tuhan bisa membalikkan fakta yang ada itu 180 derajat. Ya kan? Yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berkata-kata. Yang kita anggap tidak mungkin, Tuhan itu bisa menjadikannya mungkin. Yang Tuhan yang lakukan dalam kehidupan kita itu akan berjalan dengan kehendaknya. Jika kita mau mengikuti alurnya Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, ya, di belakang itu ada gambar, ya, gembala yang baik. Ya, di belakang itu ada gambar gembala yang baik. Nah, saudaraku, itu, ya, gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, masalahnya kalau kita dianggap sebagai dombanya Allah, ya, kalau Tuhan itu adalah gembala kita, apakah kita siap untuk digembalakan oleh Tuhan? Ya, apakah kita hanya mengakui Tuhan adalah gembala yang baik, tapi kita tidak mau mengikuti petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Tuhan? Jadi, jika kita berani berkata Tuhan adalah gembalaku, berarti kita siap digembalakan oleh Tuhan. Ya, bukan ketika Tuhan berkata-kata, ketika Tuhan berfirman kita mengabaikannya. Jadi itu domba yang mencari jalannya sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama sepakat di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa hari ini kita sepakat, ya, bisa melewati perjalanan tahun yang baru 2024 bersama dengan Tuhan, dengan melihat keajaiban-keajaiban yang mengherankan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Apapun situasinya, apapun kondisinya, Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan akan buat mukjizat hari lepas hari, ya. Mungkin saudara masih punya pergumulan-pergumulan yang tersembunyi. Saya percaya jika saudara mampu menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan dengan seutuhnya, maka Tuhan akan mengubah segala kesusahanmu menjadi berkat dalam kehidupanmu. Jika engkau percaya, katakan amin. Ya, Tuhan sanggup memulihkan keluargamu, Tuhan sanggup memulihkan pekerjaanmu, Tuhan sanggup memulihkan hubunganmu. Apa yang menjadi masalahmu hari ini dan hari yang kemarin, Tuhan akan selesaikan jika kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, untuk masuk dalam perjalanan yang baru dalam kehidupan kita, kita masih memerlukan untuk dapat mengenali, ya, tipe macam apakah kita, ya, tipe macam apakah kita? Apakah kita dapat hidup damai, ya, kalau dalam Natal, ya, damai yang sejati. Nah, Merry Christmas, ya kan? Merry Christmas itu, Merry itu bahagia, ya, Christmas itu adalah Natal. Jadi ketika saudara mengucapkan Merry Christmas, saudara mengambil satu keputusan untuk bahagia, untuk sukacita, ya. Selamat. Nah, untuk saudara yang sudah mengambil keputusan untuk memperkatakan Merry Christmas, ya. Natal yang membawa damai, Natal yang membawa sukacita, ya, Natal yang memberikan kehidupan kita bahagia, saudaraku, yang karena kita memiliki Tuhan yang ajaib, ya kan? Kalau orang lain berkata Ebenezer, ya kan? Tuhan menolong kita sampai di sini. Jadi kita melewati tahun lalu dan hari ini kita menikmati berkat kemurahan Tuhan yang baru. Ya, kita siap untuk masuk berjalan bersama dengan Tuhan, memasuki tahun yang baru dengan penuh antusias bahwa di hari esok
ada harapan masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Ya, ada juga orang yang mengatakan bahwa di dalam Natal itu Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, saudaraku. Jadi kalau Tuhan penuh dengan belas kasihan, kita adalah orang-orang yang siap menerima belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah orang yang rendah hati dan jangan sombong. Karena orang yang sombong tidak akan mendapatkan belas kasihan Tuhan, ya kan? Orang-orang yang sombong dan tinggi hati tidak akan mendapatkan berkat kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa mampu dengan dirinya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah orang yang rendah hati. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kerendahan hati. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, sepakat? Hati kita menentukan keberhasilan kita. Hati kita menentukan kesuksesan kita. Hati kita menentukan damai sejahtera kita. Hati kita menentukan sukacita kita. Hati kita menentukan kinerja kita. Jadi orang yang bekerja itu hasilnya ditentukan karena suasana hatinya baik atau tidak baik, saudaraku. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, jika saudara percaya bahwa hati saudara itu ya adalah modal untuk hidup berjalan dalam kemurahan Tuhan. Oke. Saudara, apakah saudara sudah mengenali hidup saudara? Apakah saudara bisa dianggap sebagai orang yang masuk dalam sebuah tim untuk dapat bekerja sama? Karena keberhasilan kita itu bukan karena usaha kita sendiri, tapi keberhasilan kita itu karena ada orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi ketika kita berdoa untuk keberhasilan kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, maka di situ Tuhan ya mengirimkan orang-orang hebat yang ada di sekitar kita untuk melakukan kerjasama. Apakah kita bisa bekerja sama dengan orang lain? Ya, apakah kita bisa berdamai dengan orang lain? Apakah kita bisa ya rukun dengan orang lain? Karena berkat dari kerukunan itu ya Tuhan memerintahkan berkat kepada orang-orang yang hidup dalam damai, ya kan? Hidup dalam kerukunan, hidup yang sehati sepikir, yang mampu bekerja sama satu dengan yang lain. Ya, tidak ada keberhasilan seorang diri, ya, karena pada hakikatnya kita semua adalah makhluk sosial. Orang tipe macam apakah, saudara? Ya, orang tipe macam apakah, saudara? Ya, bagaimana kita mengenali kehidupan kita ya hari ini? Ya, pada waktu minggu-minggu yang lalu, apakah saudara sudah memahami siapa itu si tukang bertengkar, siapa itu si penuh perhatian, siapa itu si maha tahu, ya? Siapa itu sang komentator, siapa itu si pemalu, siapa itu si penolak, siapa si cuek bebek, dan siapa si penuh hikmat. Nah, hari ini kita masuk siapa si penanya yang gigih, ya. Saya berharap saudara dapat mengenali siapa saudara sesungguhnya, tipe macam apakah saudara, ya. Coba cek kriteria si penanya yang gigih. Bagaimana ciri-ciri si penanya yang gigih, ya. Ciri-ciri orang yang digambarkan sebagai si penanya yang gigih adalah: 1. Ingin diakui oleh orang-orang di sekitarnya sebagai orang yang pandai. Ya, kalau dalam sebuah rapat, dalam sebuah sidang, ya, akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sepele. Ya. Biasanya kalau dalam sidang itu yang harusnya dibahas itu sebuah gagasan, tapi dalam sebuah sidang, dalam sebuah rapat, itu yang paling banyak diperbincangkan oleh orang-orang si penanya yang gigih ini adalah supaya ia kelihatan pandai, ya, padahal yang ditanyakan itu cuma atau yang dikatakan itu cuma mengoreksi masalah titik koma, ya kan, masalah huruf yang salah, ya, itu bukan esensi.
Karena orang bisa menerjemahkan bahwa kalimat itu sudah betul. Tapi yang menjadi kesalahan hanyalah kurang titik, kurang koma, salah huruf. Nah, itu menjadi persoalan-persoalan yang jadi polemik dalam orang-orang si penanya yang gigih, ya kan? Ingin diakui oleh orang-orang di sekitarnya sebagai orang yang pandai. Apakah kita merasa bahwa orang yang pandai tidak perlu ya mempertanyakan sesuatu hal yang sepele kalau itu orang lain juga paham bahwa itu memang kurang titik, kurang koma, hurufnya salah, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua selalu mencari celah, selalu mencari celah, ya. Orang yang tipenya si penanya yang gigih itu selalu mencari celah atau kesempatan untuk mengajukan pertanyaan supaya kelihatan eksis, ya, ngacung terus, ya kan, supaya dalam notulen, dalam sebuah rapat, dalam sebuah sidang, ya banyakkan nama dia yang akan muncul dalam sebuah buku notulen, ya. Notulennya ya bapak ini, ibu ini, saudara ini, ya, bertanya tentang hal ini gitu. Jadi dia merasa bangga bahwa kalau namanya itu tercatat dalam sebuah buku notulen, saudaraku, ya. Mungkin dia merasa bahwa oh, dialah yang paling cerdas, dialah yang paling pandai. Jadi selalu mencari celah dan atau kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, keberatan dan sanggahan. Saya keberatan, ya. Saya menyanggahnya, saya tidak setuju, ya kan? Seharusnya begini, seharusnya begitu, saudaraku. Itu tipe si penanya yang gigih, saudaraku, ya. Selanjutnya yang ketiga, si penanya yang gigih itu merasa menang dan senang bila pertanyaannya tidak bisa dijawab. Nah, sekarang saudaraku yang dikasih, adakah sebuah pertanyaan yang tidak ada jawabannya? Ya. Jadi si penanya yang gigih itu akan menganggap bahwa pertanyaan itu pertanyaan yang sulit, orang lain tidak dapat mengertinya. Dia akan merasa bangga dan merasa senang dan menang jika orang lain diam. Padahal diamnya orang lain itu, padahal dia berpikir bahwa itu adalah pertanyaan hal yang remeh-temeh, yang receh, saudaraku, yang tidak perlu dijawab, ya. Atau mungkin itu pertanyaan yang tidak ada gunanya untuk dijawab di ruang itu, di ruang publik itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi jangan kita juga seperti si penanya yang gigih, ya, merasa menang dan senang bila pertanyaannya tidak bisa dijawab. Padahal hampir semua pertanyaan itu sanggup dijawab, ada jawabannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah pertanyaan itu penting atau tidak penting, urgent atau tidak urgent, mendesak atau tidak mendesak. Dan yang keempat, tipe si penanya yang gigih itu cepat mutung, cepat ngambek bila pendapatnya tidak diterima atau dikalahkan. Nah, ini kelemahannya. Ini belangnya kalau si penanya yang gigih ini, ya, pendapatnya tidak diterima, usulannya tidak diterima, ya, atau argumennya dikalahkan oleh orang lain, maka dia akan mutungan ngambek, ya. Ya, dia akan ngoceh sendiri, uring-uringan. Kenapa? Karena dia tidak terima bahwa ada orang yang lebih hebat, lebih pintar, lebih pandai daripada dirinya. Nah, itu si penanya yang gigih. Apakah kita termasuk tipe orang yang si penanya yang gigih? Ya, saudara silakan koreksi pribadi saudara. Apakah saudara dapat bekerja sama dengan orang lain? Apakah saudara mampu melakukan kerja tim bersama dengan orang lain? Nah, karena kalau kita masih bekerja bersama-sama dengan orang lain, mau tidak mau kita harus mengikuti satuan operasional prosedur SOP-nya, dan kita harus mengikuti arahan leader kita, saudaraku. Tidak mau, ya, mengikuti arahan leader berarti berjalan sendiri. Dia termasuk adalah orang si penolak, ya. Si penanya yang gigih ingin diakui bahwa dia pandai, mencari celah, kesempatan untuk selalu mempertentangkan, mempertanyakan, merasa senang dan menang bila pertanyaannya tidak ada yang bisa menjawabnya. Nah, gampang mutungan kalau
pendapatnya ditolak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah kita termasuk orang-orang yang suka tertolak seperti itu? Ya, kalau pendapat kita nggak diterima, no, motong, grundel, ya kan, terus kita ngambek, pindah gereja, ya kan, atau ya kalau dalam sebuah pekerjaan, kalau tipe seperti ini, kira-kira ketika ngambek, dia berani nggak keluar dari perusahaan? Karena apa? Ngambek dengan pimpinannya misalnya. Berani nggak keluar dari tempat kerjanya? Ya, kalau tidak mau dipimpin oleh pimpinannya, bagaimana dia bisa menjadi bawahan yang baik? Nah, oleh sebab itu jadilah orang-orang yang bertanggung jawab dan tetap setia. Oke, itu tipe si penanya yang gigih. Kita masuk tipe si pendamai. Apakah kita termasuk tipe orang si pendamai yang bisa bekerja sama? Ya, ciri-ciri orang yang digambarkan sebagai si pendamai adalah selalu mendamaikan pertentangan dan perbedaan pendapat. Apapun perbedaan pendapat dan pertentangannya, dia ada di garis tengah, saudaraku. Dia ada di tengah-tengah. Dia the peacemaker, nah, pembawa damai, juru damai. Itu tipe si pendamai. Selalu mendamaikan pertentangan dan perbedaan. Ya, memberikan titik temu, saudaraku, bukan memberikan api kecil yang siap membakar suasana, ya kan? Biasanya orang-orang si pendamai adalah orang-orang yang bikin adem, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus selanjutnya, tipe si pendamai itu selalu berusaha meniadakan konflik dengan memberikan pemecahan masalah dan masukan yang adil. Jadi tipe si pendamai, the peacemaker ini adalah orang-orang yang punya tipe mendamaikan konflik dengan memberikan solusi. Ya, ada solusi yang bisa dikerjakan. Ya, memberikan pemecahan masalah dan masukan yang adil. Jadi bukan hanya bermain kata-kata, tapi juga memberikan solusi praktis, saudaraku. Terus selanjutnya, tipe si pendamai ini tidak banyak ngomong jika semua sudah berjalan dengan damai. Tipe si pendamai ini tidak banyak ngomong jika semua sudah berjalan dengan damai. Dia akan diam, ya. Dia merasa bahwa dia sudah bermanfaat di situ, dia sudah berguna di situ, hidupnya dari berkat di situ, dapat mendamaikan orang-orang yang sedang berkonflik, memiliki suasana hati yang penuh dengan sukacita, ada damai sejahtera. Apakah kita termasuk si pendamai, the peacemaker, juru damai, saudaraku? Kalau Natal, ya, itu kan Tuhan mendamaikan kita dengan Allah. Yesus datang untuk menjadi juru damai, ya kan? Yesus datang untuk menjadi juru damai. Apakah kita mau didamaikan dengan Tuhan, atau kita mau didamaikan dengan orang-orang di sekitar kita? Ya, selama kita masih mengharapkan berkat kemurahan Tuhan, belajarlah untuk berdamai dengan orang lain. Ya, mungkin itu akan bertentangan dengan hati saudara, tapi Yesus katakan bahwa untuk dapat mengikut Tuhan itu harus menyangkal salib tiap-tiap hari. Menyangkal salib itu kan memang penuh pergumulan, harus mengalahkan diri sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu yang kedua, si pendamai. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, kita sampai yang ketiga saja, ya. Oke, kita sampai yang keempat, ya. Si pembelajar. Apakah saudara tipe si pembelajar, atau saudara masih bertahan pada tipe si penanya yang sudah merasa pandai? Tapi tipe si pembelajar itu punya ciri-ciri orang yang digambarkan sebagai berkeinginan besar untuk belajar, ya. Banyak bertanya untuk menimba ilmu, bukan banyak bertanya karena caper, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, banyak bertanya untuk menimba ilmu, berkeinginan besar untuk belajar, masih punya keinginan besar untuk belajar.
orang yang masih punya keinginan besar untuk belajar itu dia akan menerima hal yang baru. Jadi kata orang bijak itu ya, kosongkan gelasmu supaya dapat diisi air yang baru. Artinya kosongkan pikiranmu supaya ada file yang baru dalam pikiran saudara sehingga saudara memiliki hal yang baru. Jika kita menolak ya ide-ide yang dari luar, maka saudara akan merasa bahwa saudara yang punya ide yang paling hebat dan luar biasa. Padahal itu biasa-biasa saja, saudara yang dikasih Tuhan. Oke. Tipe si pembelajar berkeinginan besar untuk belajar, tidak malu bertanya jika ia tidak tahu atau tidak mengerti. Jadi dia tidak akan segan-segan untuk bertanya bahwa dia tidak mengerti. Berbeda dengan tipe si penanya, dia cuma ngetes kalau bertanya, ngetes ya, ngetes atau memang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mampu memberikan jawaban, ya. Tidak malu bertanya jika ia tidak tahu dan tidak mengerti. Terus tipe si pembelajar selanjutnya dengan rendah hati mau melakukan dan mencoba usulan-usulan yang diberikan. Rendah hati mau melakukan dan mencoba usulan-usulan yang diberikan. Itu orang yang pembelajar. Jadi usulan-usulan yang baru, dia akan melakukan hal-hal yang baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa jika kita ingin mendapatkan hasil yang baru, kita harus melakukan cara yang baru. Itu kata-kata mutiara orang bijak, ya. Jika kita menginginkan hasil yang baru, yang berbeda, maka kita harus melakukan tindakan yang baru dan berbeda. Jika tindakan kita sama, mengharapkan hasil yang berbeda, maka Albert Einstein itu menganggap bahwa kita itu orang yang nggak waras, ya. Bahkan dapat dikatakan kalau bahasa yang dulu adalah gila. Kalau sekarang kita ngomong gila, kita dipersoalkan karena orang gila sekarang diganti menjadi ODGJ. Apakah kita termasuk ODGJ? Ya, ketika kita melakukan hal yang sama tiap-tiap hari tapi mengharapkan hasil yang berbeda, hasil yang besar, ya. Padahal hasil yang besar itu karena ada tindakan yang besar, hasil yang besar karena ada tanggung jawab yang besar, saudaraku yang dikasih. Jadi tidak ada hasil yang besar kalau kita hanya melakukan hal-hal yang remeh-temeh, saudaraku. Jadi setialah dalam perkara-perkara kecil, maka saudara akan memberikan perkara-perkara yang besar. Bahkan dikatakan akan duduk semeja dengan tuannya, akan diberikan 10 kota, dikatakan tanggung jawab yang besar. Ya jelas tanggung jawab yang besar, resikonya besar, hasilnya tentu besar, saudaraku. Jadi kalau diberikan tanggung jawab yang besar, ya jangan mengeluh. Kenapa? Hasilnya juga besar, ya. Profitnya juga besar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi tipe si pembelajar adalah akan selalu melakukan cara-cara yang baru, inovasi-inovasi yang baru, bagaimana supaya ada pemecahan masalah dan hasil yang memuaskan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, saudaraku, tipe macam apakah kita? Di sini tipe si pelawak. Yang terakhir tipe si pelawak. Nah, apakah kita termasuk tipe si pelawak? Ciri-ciri orang yang digambarkan sebagai si pelawak adalah humoris. Humoris. Apakah kita seorang yang humoris? Selalu menyela dengan banyolan-banyolannya. Ya, ada sela-sela dalam obrolan itu sebagai banyolan, guyonan, saudaraku. Itu humoris, ya, tipe si pelawak. Ya, kadang-kadang humoris itu diperlukan dalam kehidupan kita supaya tidak tegang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bisa jadi pencair suasana jika humor-humornya pada tempatnya. Humor-humornya pada tempatnya itu bisa mencairkan suasana, bukan malah merusak suasana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau yang merusak suasana itu ya tipenya tipe yang lain, saudaraku. Terus selanjutnya, si pelawak itu bisa jadi penghalang kalau keterlaluan karena perhatian akan terpecah. Jadi si pelawak ini tidak akan bisa membedakan mana yang serius, mana yang tidak serius, ya. Yang tidak serius dia ngelawak, yang serius dia terap ngelawak, saudaraku. Jadi kadang-kadang si pelawak ini menjadi penghalang kalau keterlaluan.
Kenapa? Waktunya serius dia anggap ngelawak, ya nggak guyon aja gitu kan. Harusnya ketika diajak bicara serius, dia juga harusnya bisa serius. Ini tipe-tipe si pelawak. Tipe si pelawak ini termasuk orang yang bertemperamen sanguin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang bertemperamen sanguin itu terkadang tidak bisa tahu menempatkan posisinya, apakah di posisi yang serius atau di posisi yang santai, saudaraku ya. Dia kadang-kadang memberikan pernyataan tapi kadang-kadang cepat melupakan pernyataannya. Itu tipe-tipe sanguin, gampang sekali berjanji dan gampang sekali melupakannya, seperti janji calon-calon legislatif, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Janjinya di awal manis tapi setelah selesai ya harapannya tercapai dia lupa dengan kita ya. Nah itu isu-isu politik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, malam hari ini saya percaya saudara bisa memilah-milah model macam apakah kita mampu dan bisa bekerja sama dengan orang lain, dan apakah kita bisa hidup rukun bersama dengan orang lain. Karena berkat dari hidup rukun itu adalah berkat yang diperintahkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mengutip Pengkhotbah 4 ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi jalinlah kerjasama dengan orang-orang yang tepat. Ya, jalinlah kerjasama, bersehatilah dengan orang-orang yang tepat. Bagaimana saudara dapat mengerjakan, membawa kehidupan saudara ke arah yang lebih baik. Jadi milikilah sahabat-sahabat, orang-orang yang membawa hidup saudara masuk ke dalam suasana yang menjadi kehidupan saudara itu bermanfaat dan menghasilkan sesuatu. Jadi jangan berkumpul dengan para penggosip. Itu saran daripada Mazmur 1 ayat 1. Ya, jangan bergaul hindarilah orang-orang yang suka mencemooh. Tapi bergabunglah bersama orang-orang yang siap membawa hidup saudara mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu harusnya lebih kreatif daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Tuhan berbicara berbeda dalam kehidupannya. Dia dapat hikmat daripada Tuhan. Nah, saudaraku, carilah orang-orang yang membawa saudara semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Masuk dalam tahun yang baru 2024 dengan berjalan bersama dengan Tuhan. He has done everything well. Ia menjadikan segala-galanya baik. Ya. Apa yang ia perbuat akan mencengangkan hidup saudara. Jika saudara sepakat dengan saya, katakan amin. Amin. Oke. Malam hari ini saya akan berdoa untuk saudara ya. Di dalam berkat nama, mengawali tahun yang baru di dalam satu nama ya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus ya. Dan mengakhirinya dengan ya mengucap syukur ya. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukurlah ketika engkau belum mendapatkan apa-apa dan belum menerima apa-apa. Mengucap syukurlah seolah-olah saudara sudah menerima. Artinya percaya bahwa Tuhan itu melakukan hal yang terbaik dalam hidup saudara. Amin. Oke, saya akan berdoa untuk saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan untuk diberkati ya. Bagaimana bisa menjadi berkat kepada orang lain kalau kita tidak diberkati oleh Tuhan? Jadi berdoalah, mintalah berkat yang besar supaya saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama ya. Sekali lagi, mintalah berkat yang besar, berkat yang banyak, supaya saudara bisa memberkati orang lain ya.
Kalau kita tidak punya apa-apa untuk dibagikan, bagaimana mungkin kita bisa menggenapi bahwa Tuhan menjadikan kita jadilah berkat. Kiranya engkau diberkati, bisa untuk memberkati, bless to blessing. Ya kan? Bagaimana bisa menjadi berkat kalau kita tidak memiliki sesuatu yang untuk dibagikan? Mintalah berkat yang besar. Berdoa untuk Mas Edi Saputro, terutama untuk adiknya yang mengalami sakit, penyakit. Saya berdoa untuk Mas Edi Saputro dan Tran di dalam nama Yesus. Kiranya berkat kemurahan terjadi, ya. Sakit, penyakit, kelemahan tubuh yang ada di dalam tubuh adiknya Mas Edi, kiranya Tuhan jamah, seperti halnya firman Tuhan yang kami percayai, yang kami aminkan bahwa Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli menjadi mendengar, dan yang bisu bisa berkata-kata. Yang sakit Tuhan jadikan sembuh. Dalam berkat nama Yesus. Diberkati Mas Edi dan keluarga. Nah, rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati, pekerjaan diberkati, dan bisa melayani pekerjaan Tuhan di mana saudara bergereja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Mas Keri, kiranya berkat kemurahan Tuhan tetap menjadi bagian Mas Keri. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan Mas Keri dan keluarga. Tuhan sanggup memberkati apa yang Mas Keri kerjakan dan usahakan dalam sebuah pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong Mas Keri dalam setiap masalah kesulitan. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Berdoa untuk Bu Yuli. Kiranya Tuhan menjamah tubuhmu, menjamah kelemahan tubuhmu. Tuhan jadikan kuat dan Tuhan jadikan sehat dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru, bahkan yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Mbak Isti Maria Sinaga yang ada di Lampung. Berkat kemurahan Tuhan terjadi. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati anak-anakmu, pasanganmu. Bahkan Tuhan memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu. Kiranya Tuhan jadikan hidupmu dan keluargamu berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Bahkan dapat memberkati kota. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Theoma Marbun. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu. Masa depanmu Tuhan sudah atur. Masa depanmu Tuhan berkati. Pekerjaan pelayananmu Tuhan berkati. Sehingga hidupmu karena berkat kemurahan Tuhan. Dan Tuhan jadikan hidupmu indah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu, ya. Tuhan jamah kelemahan tubuhmu, Tuhan jamah sakit, penyakit dan kelemahannya. Kiranya Tuhan pulihkan, jadikan sehat dan memberi kekuatan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan sukacita dan antusias. Diberkati rumah tangga Pak Victor, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan, berkat-berkat yang baru dan bahkan yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk GBS Pintu Iman Surakarta. Kiranya GBS Pintu Iman Surakarta semakin hari dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahwa Tuhan beracara dalam kehidupan GBS Pintu Iman Surakarta. Dalam berkat diberkati gembalanya, diberkati jemaatnya, diberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya, musisat Tuhan nyata tiap-tiap waktu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini, saat ini. Siapapun saudara yang sudah bergabung bersama dengan kami, ya, baik yang di Facebook maupun yang di YouTube, kiranya
Berkat nama Yesus diperintahkan mendatangi kehidupanmu, sukacita, kelimpahan, kecukupan, damai sejahtera. Di dalam berkat namanya berkat-berkat yang baru, bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu ketika engkau berani percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupanmu, mengubah kesusahanmu menjadi berkat dalam kehidupan. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom saudaraku. Selamat memasuki tahun baru dengan antusias dan sukacita bahwa Tuhan sanggup mempercayakan sesuatu hal yang luar biasa dan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara akan menerima berkat, kuasa, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Sekali lagi, shalom, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin, amin, amin. Shalom untuk Mas Edi. Shalom untuk Pak Pendeta yang ada di Lampung. Shalom untuk GBS Pintu Iman Surakarta. Shalom untuk Pak Gembala Musi Teja. Shalom.